Bismillahirrahmanirrahim. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya mau merakit PLTS kecil-kecilan. Rencananya saya mau gunakan PLTS kecil-kecilan ini untuk menyalakan server saya. Yo, server internet, yo server website, server kasir, banyak lah yang ada di server itu. Nah, sebenarnya server saya itu sudah bisa menyala 24 jam meskipun PLN mati ya. Karena saya menggunakan inverter Kenika, yang inverter tersebut kerjanya itu seperti UPS. Jadi dia bisa ngecas melalui PLN. Kalau misalkan PLN mati, nanti dia terbackup dari baterai. Tetapi ketika saya merancang kelistrikan server tersebut, memang saya siapkan untuk saya nyalakan dengan panel surya. Yuk dicicil-cicil sidik-sidik lah. Nah, ini kebetulan saya sudah bisa nyicil lagi dan saya beli panelnya yang ada di belakang ini. Nah, sebenarnya untuk teman-teman semua yang mau meniru ini, yang paling rumit dari panel surya itu sebenarnya adalah mengetahui berapa daya atau konsumsi yang kita butuhkan. Kalau menghitung berapa budget yang kita butuhkan itu gampang. Kalau sudah tahu dayanya, nanti kita bisa dengan mudah mengestimasikan berapa cost yang harus kita keluarkan. Dan ini untuk bayangan saja, hitung-hitungan kasar saya. Nanti jenengan bisa belajar tentang ke PLTS-an dan kelistrikan panel surya ini. Nanti jenengan silakan tonton saja konten-konten kreator panel surya yang lain yang pembahasannya jauh lebih detail. Nah, tapi ini untuk bayangan saja. Jadi konsumsi daya server saya itu membutuhkan sekitar 84 watt. Dan server tersebut menyala selama 24 jam non-stop. Jadi tidak pernah mati. Terus kemudian 84 kali 24 jam berarti saya membutuhkan sekitar 2016 watt. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung kelistrikan dengan PLN itu harganya sangat murah sekali kawanku. Jadi saya membayar sekitar Rp2.000 saja dan tidak lebih dari 100.000 yang saya keluarkan untuk server tersebut selama 1 bulan. Tetapi ya karena kita untuk mendukung program pemerintah Eco Energy, ya kita rakit panel surya lah ya. Berapa kira-kira energi panel surya yang saya butuhkan untuk menyalakan server saya? Cara menghitungnya adalah gampang sekali, yaitu daya kebutuhannya kita bagi dengan 60%. Jadi efisiensi panel surya itu sekitar 60% saja. Maka berarti 2016 watt kita bagi dengan 60%. Berarti kita mendapatkan sekitar 3360 watt untuk energi yang kita butuhkan. Nah, kira-kira butuh berapa panel surya untuk menyalakan server tersebut? Cara menghitungnya adalah di kebutuhan panel itu total daya dibagi waktu optimal pengisiannya. Di Indonesia matahari itu terik-teriknya atau kita bisa mendapatkan panas yang optimal itu di jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Berarti sekitar 5 jam. Berarti hitungannya adalah 3360 watt tadi kita bagi dengan 5 jam. Kita mendapatkan sekitar 672. Nah, untuk energi panel surya itu dia satuannya adalah watt peak ya teman-teman. Kita membutuhkan sekitar 672 watt peak. Kira-kira daya segitu itu bisa dinyalakan atau kita butuh berapa panel untuk menyalakan itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya varian di pasaran panel surya itu banyak sekali. 50 WP, ada 100 WP, 150 WP dan yang lain macam sebagainya. Nah, kebetulan di sini saya punya 3 buah panel surya, 2 150 WP dan 1 siaran Bang Madi. Dan 1 buah yang 50 WP yang kecil ini. Yang kecil ini tidak saya pakai, nanti rencananya mau saya gunakan untuk kita bikin ODP tenaga surya. Produk prototipenya sudah saya bikin dan saya sudah disupport oleh Tarmok. Nanti kita tinggal bikin saja projectnya. Nanti ditunggu saja ya. Nah, untuk yang besar ini saya beli 150 WP, ada 2 biji. Jadi kalau misalkan saya punya panel 150 WP, artinya untuk 672 kita bagikan saja dengan 150 WP ini, satu panel ini. Kita mendapatkan angka sekitar 4,48. Artinya kita butuh sekitar 4 panel atau 5 panel untuk menyalakan server kita selama 24 jam dengan panel surya. Nah, untuk kebutuhan baterai sendiri kita harus memperhitungkan yang namanya cadangan daya atau konsumsi inverternya. Nah, cadangan daya atau konsumsi inverter ini sekitar 5%. Jadi total daya yang kita butuhkan tadi itu 3360 watt tadi kita bagi dengan 95%. Maka kita dapat angka 3536 watt. Nah, berapa baterai yang kita butuhkan? Tinggal kita bagi saja.
3.536 kita bagi dengan baterai yang kita pakai. Jadi saya kebetulan pakai baterai, saya sudah beli baterai. Ini sudah saya pakai lama. Saya punya baterai itu 24 volt 100 Ah. 24 volt 100 Ah itu kalau kita kalikan berarti 24 kali 100. Berarti dia sekitar 2.400 watt. Kita bagi saja kebutuhannya, yaitu 3.536 kita bagi dengan 2.400 watt. Maka kita dapat angka 1,4. Artinya kita butuh sekitar 1,4 baterai atau 2 baterai lah. Nah, di sini saya menggunakan baterai LiFePO4 atau lithium ferrofosfat. Di situ kita tidak boleh untuk mengurasnya sampai 0 itu tidak bisa. Jadi kita harus menyisakan sekitar 50% untuk agar baterainya awet. Maka kita harus kalikan 2, yaitu kita butuh sekitar 4 baterai. Itu idealnya. Tapi di sini karena uangnya hanya cukup untuk beli 2 dan 1 baterai saja, maka kita rakit seadanya dulu. Artinya panel surya yang saya pakai ini belum bisa untuk menyalakan server saya itu selama 24 jam, terutama di bagian baterainya. Dan itu tidak apa-apa karena memang rakit panel surya ini nggak bisa langsung mak beleng, itu tidak bisa kalau kita nggak punya uang selo yang banyak. Ini gitu tak cicil siti-siti dari mulai inverternya dulu dan yang lain-lain, ben utang BRI ini rak terlalu akeh lah. Nah, untuk merakit panel surya sebenarnya sangat sederhana sekali. Pada prinsipnya panel surya, panel-panel semacam ini kita tinggal taruh atas saja, dia akan menghasilkan listrik, dan listrik itu akan kita alirkan melalui kabel. Kita butuh yang namanya solar charger controller atau SCC. SCC tersebut akan merubah energi panel surya tadi untuk mengecas baterai. Dari baterai kemudian kita membutuhkan inverter untuk merubah tegangan baterainya menjadi arus listrik AC. Hanya sesederhana itu saja. Dan sampai sekarang untuk menyalakan server itu kurang dari 24 jam dengan panel surya ini belum bisa nyala 24 jam. Itu saya sudah menghabiskan uang sekitar mungkin 13-15 jutaan lah. Yang paling mahal itu ada di baterai dan juga inverternya. Panel suryanya juga sebenarnya mahal sih, mahal semua kalau panel suryaan kayak gini tuh. Kalau nggak niat dan nggak hobi, rodok-rodok abot Anda merakit ini karena kalkulasi dengan PLN-nya sangat tipis sekali. Dan di sini saya sudah beli perangkatnya, ada SCC, ada MCB, ada wattmeter, ada box, ada grounding stick juga. Dan nanti kita akan coba pasang dulu, kita lihat perkembangannya. Kalau misalkan saya puas dan merasa oke, nanti saya akan tambah lagi untuk menyalakan server tersebut dengan panel surya selama 24 jam. Langsung saja kita akan gaskan. Di sini saya akan pasang dulu untuk solar panelnya. Yuk. Oke teman-teman, untuk panel surya di sini saya akan instalasi di atas genting ya. Untuk membuatnya tidak terjatuh, saya bikinkan dudukan dengan baja ringan. Ini bekas-bekas bangun kemarin sih. Konsepnya saya buat semacam holder dari kanal C ini. Saya bentuk sedemikian rupa supaya dia bisa tertumpu ke reng yang ada di bawah genting. Terus saya pasang hollow sebagai dudukannya. Ini nggak sampai 100.000 kalau kalian bikin. Jadi semakin kreatif Anda, semakin bisa menghemat budget sih. Di sini untuk panel suryanya speknya sebagai berikut. Mereknya adalah Sun Asia. Maksimal peaknya dia ada di 120 watt peak atau 120 WP. Jadi bukan 150 WP ya. Tadi salah, maaf. Voltasenya yang dihasilkan setiap panel ini bisa sampai di 19,2 volt. Makanya saya gunakan 2 panel karena sistem yang akan saya bangun ini adalah PLTS 24 volt. Arus yang bisa dihasilkan di sini mencapai 6,25 ampere. Konsepnya saya akan memparalel 2 buah solar panel ini untuk mendapatkan tegangan sekitar 38,4 volt dan arusnya tetap di 6,25 ampere. Saya gunakan kabel untuk solar panel ini, jadi kira-kira 10 meter lah untuk mengalirkan ke dalam. Untuk menampung semua alatnya, di sini saya gunakan box panel ukuran 40 x 50 x 18 cm. Saya juga sudah lubangi untuk menaruh modul PZEM untuk mengetahui kapasitas baterai ini. Oke, di sini saya akan instalasi untuk MCB-nya dulu. Saya memakai 2 buah MCB DC di sini, satu untuk dari panel ke SCC dan satu untuk dari SCC ke baterai. Saya juga menambahkan satu MCB AC digital untuk PLN-nya sebagai backup dan saya tambahkan kabel duct juga biar rapih. Oke, kita pasang SCC-nya. Di sini saya menggunakan SCC MPPT merek POW-MR ya. Tipenya adalah POW-Keeper 1220. Speknya dia bekerja di tegangan 12 atau 24 volt.
bisa melakukan charging dengan arus sampai 20 ampere dan tegangan maksimalnya di 60 volt. Cukup lah untuk mensuplai sistem saya ini. Sebenarnya POMR ini termasuk SCC yang lumayan rumit dipahami konfigurasinya ya, terutama bagi pemula. Tapi karena dia MPPT termurah yang lumayan serius, jadi kita sikat saja. Di sini saya juga tambahkan terminal blok untuk membantu instalasi. Kita wiring kabelnya dulu yang dari PLN. Untuk kabel hitam ini kita alirkan ke input MCB netral dan yang merah ke line. Kemudian kabel hitam lagi untuk output netral MCB ke terminal blok dan juga kabel merah ke output MCB ke terminal bloknya. Gak sah takut salah lur, paling nek salah yo pindah alam lah. Untuk instalasi MCB DC ke SCC saya gunakan kabel yang lumayan tebal, yaitu kabel untuk mesin las ini dengan ukuran 1x16 mm. Kita hubungkan kabel biru ke input positif panel surya di SCC ke MCB dan kabel hitam ke input negatif panel ke MCB. Berikutnya kabel biru ke input baterai di SCC dan kabel hitam ke input negatifnya ke MCB. Sudah beres ya lur ya, seperti ini jadinya. Untuk groundingnya saya belum mau pasang sekarang, tapi tak siapkan dulu saja. Kita pasang boxnya di tembok dengan visor dan pastikan kuat ya. Instalasi inverter dan pasang wiring kita tadi. Lalu sambungkan kabel dari panel di atas ke MCB dan dari baterai ke MCB juga. Lalu dari baterai ini kita kasih kabel juga ke inverter Kenika 24 volt 2000 watt ini. Kelistrikan backup PLN-nya juga sudah saya setting sedemikian rupa ya. Dan sekarang server saya ini sudah menyala dengan listrik tanpa PLN ya, menggunakan solar panel yang kita pasang tadi. Nanti kita pantau-pantau dulu hasilnya karya kita ini. Kalau misalkan menurut saya oke, saya akan update lagi videonya dengan konsep yang lebih detail. Masih banyak sebenarnya yang belum saya ceritakan di video ini. Dengan inverter Kenika ini, ketika baterai saya habis, dia akan terbackup otomatis ya dengan listrik PLN, jadi aman. Sementara saya nabung lagi dulu untuk beli tambahan baterai dan panelnya. Terima kasih, saya Nanang MRK. Jangan lupa like dan subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.